Halo sahabat Taksaka Bonsai, sahabat penghobi bonsai di seluruh Nusantara. Berjumpa kembali di video Taksaka Bonsai edisi kali ini sahabat. Dalam edisi kali ini saya membagikan dokumentasi mengenai sebuah bahan serut twin trunk ini ya. Jadi ada dua batang pokok ya dalam satu pohon. Seperti ini bentuknya, cukup sederhana dan ini hasil stekan sahabat ya. Nah, tanpa akar sama sekali. Dan sekarang untuk pertumbuhannya lumayan cukup bagus ya, cukup subur. Hari ini saya rencana akan lakukan pengawatan atau wiring terhadap percabangan-percabangan yang akan saya gunakan ke depan. Jadi simak videonya sampai selesai sahabat. Jangan lupa buat sahabat yang baru menemukan video dari Taksaka Bonsai agar membantu support channel ini dengan ikhlas dengan cara like, komen, dan subscribe tentunya di channel Taksaka Bonsai. Selamat menyimak sahabatku, salam satu hobi. Jadi tadi di awal saya membongkar karpet talang yang untuk media tambahan di atas ini ya. Karena setelah tumbuh kemarin, ini saya pindah ke pot ini ya. Kemudian saya atur untuk membuat perakaran yang keliling sahabatnya. Jadi untuk perakarannya saya lihat ini sudah ada keliling ya. Walaupun masih terbilang cukup kecil ini. Nanti sebentar akan saya ganti media di bagian atasnya ya. Kita tambahkan lagi media yang lebih subur ya, yang bertujuan untuk menyuburkan kembali di bagian atas dulu sementara, karena di bagian bawah ini baru saya ganti ya. Ini untuk pertumbuhan akar-akarnya yang sudah terbentuk keliling ini ya, agar lebih cepat nanti pembesarannya. Di sini juga saya lihat ada jamur ya yang terdapat di media ini, yang tentunya ini tidak bagus ya untuk pertumbuhan akar-akarnya nanti. Kemungkinan ini dibawa oleh pupuk yang kita gunakan ya. Saya menggunakan pupuk kandang, jadi tentunya cukup mudah untuk jamur itu tumbuh ya, terutama ketika media tersebut lembab. Di kemarin saat musim hujan ini tentunya kelembabannya cukup tinggi ya, jadi jamur-jamur ini tumbuh ya di dalam media ya. Nanti akan saya sikat sedikit di bagian pangkal ya. Oke, selanjutnya saya akan melakukan wiring ya, seleksi percabangan yang sudah terbentuk agar nanti bisa terlihat untuk konsepnya ke depan ya sahabat. Nah, sebelum kita menyeleksi ya sahabat, kita pruning saja langsung ya, agar nanti lebih jelas ya untuk percabangan-percabangan ini. Nah, jadi untuk beberapa percabangan yang ada di setengah ke bawah batang ini akan saya buang sahabat ya. Saya akan ambil percabangan dari bagian sini saja, karena di bawah sini terlalu rendah sahabatnya. Nah, seperti ini kita buang saja dulu. Baik, jadi saya kira cukup untuk di bagian bawah. Kemudian di bagian atas akan saya seleksi juga ya sahabat.
Oke, untuk seleksi percabangannya sudah ya, jadi saya gunakan sedemikian saja. Selanjutnya kita akan lakukan wiring sahabat ya. Kita tentukan geraknya, arah-arah percabangan ini ya. Jadi selanjutnya kita akan lakukan press karena tidak sepanjang ini nanti sahabat ya. Samping itu juga saya kira besarnya ini sudah cukup ya. Jadi kita press untuk menumbuhkan anak-anak cabang dan ranting nanti untuk tajuk-tajuk di percabangan ini sahabat ya. Oke sobat, kita lanjutkan ya untuk melakukan wiring, menentukan konsep gerak dari percabangan-percabangan di sini ya. Nah, untuk bahan seperti ini, bahan-bahan lurus seperti ini, memang kesannya sederhana sahabat ya. Dan untuk percabangannya juga tentunya letaknya cukup sederhana ya. Mungkin kita isi di kiri dan kanan, kemudian di bagian deck ya sahabat ya. Untuk bahan-bahan seperti ini saya coba ambil contoh pohon-pohon tropis ya, yang berbatang lurus seperti ini, formal seperti ini. Seperti contohnya pohon durian ya sahabat ya. Karena untuk konsep pohon seperti ini tentunya tidak memerlukan terlalu banyak liukan-liukan yang terlalu ekstrim ya sahabat menurut saya. Yang jelas kita membuat tajuk-tajuk yang cukup cukup seimbang ya, sehingga terbentuk sebuah konsep atau bentuk mengerucut ya. Biasanya kalau di alam saya lihat ya, untuk pohon-pohon durian, kemudian ada juga beberapa jenis pohon yang mungkin bentuknya seperti kalau bayangkan di hutan subtropis ya, itu seperti pohon-pohon pinus ya sahabat, pinus atau cemara ya. Jadi kita coba ambil saja konsep seperti demikian, sehingga untuk bahan lurus seperti ini, dalam hal ini adalah pohon dengan dua batang utama, dua batang pokok ya, atau pelintrang ya sahabat ya, sehingga cukup indah untuk dipandang sahabat ya. Oke, saya akan coba mulai wiring ya untuk menentukan konsep gerak percabangan ya sahabat. Untuk yang di bagian puncak ini, untuk batang pokok yang paling tinggi ini saya potong untuk terusan di mahkota ya. Oke, kita akan buat liukan sedikit ya, agar lebih dinamis untuk gerak batangnya ini ya, terusannya ya, sehingga terkesan lebih natural ya. Jadi untuk puncaknya, untuk batang pokok ini seperti demikian ya. Hanya ada dua anak cabang di sini ya. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian bawah. Kita usahakan agar maksimal saja ya untuk arah-arah percabangan ini, sehingga dengan ketersediaan percabangan yang seminimal mungkin bahan seperti ini bisa terlihat cukup seimbang ya sahabat. Tentunya kita berharap juga jika nanti dipersubur akan tumbuh lagi percabangan-percabangan baru yang bisa lebih mengisi ya untuk kerapatan dari bahan bonsai serut twin trunk ini ya sahabat.
Oke sahabatku, jadi seperti ini ya untuk batang utama yang pertama ya. Memang di bagian ini tampak cukup kosong ya sahabat, masih kosong sekali ya di bagian dalam ini ya. Ini saya berharap nanti ada percabangan baru yang tumbuh lagi ya bagian dalam sini, sehingga lebih rapat ya nanti di sini, lebih seimbang ya. Paling tidak ada tumbuh di bagian dari sini sampai ke ujung ya, agar di bagian puncaknya itu lebih rapat sahabatnya. Oke, saya akan lanjutkan lagi untuk batang yang kedua ini ya, kita kawati juga sehingga bisa seirama dengan batang yang di sebelahnya sahabat. Jadi untuk batang yang kedua di sini, ini akan saya kurangi sedikit ya. Saya potong untuk batang yang ini ya, karena untuk jatuhnya nanti agar tidak terlalu panjang sahabatnya. Cabangan yang ini saya akan gunakan ya untuk terusan ke mahkota nanti ya. Mungkin nanti jatuhnya semi mahkota atau hanya kanopi saja ya, menyesuaikan dengan puncak utama atau mahkota utama di batang yang lebih tinggi ini. Kita coba potong di sini sahabatnya. Jadi demikian kiranya yang bisa saya bagikan untuk edisi kali ini kepada sahabat penghobi semua, terutama sahabat penghobi bonsai yang baru mulai mengenal seni bonsai. Kita manfaatkan selalu bahan-bahan sederhana ya, sambil kita mengasah imajinasi, membayangkan bentuk-bentuk pohon di alam ya sebagai referensi kita membuat atau belajar membuat bonsai ya sahabat ya. Jadi semoga bermanfaat dan berkenan untuk video kali ini. Mohon maaf atas kekurangannya sahabat. Sampai jumpa lagi di video edisi berikutnya di Taksaka Bonsai, dan jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe di channel Taksaka Bonsai agar saya terus bisa membagikan dokumentasi proses belajar saya dalam seni bonsai. Sampai jumpa lagi di edisi berikutnya. Saya mohon pamit undur diri. Salam semangat, salam berkarya, salam satu hobi, salam Taksaka Bonsai.